yang bawah ujung naik itu nanti juga akan diprotes. Kenapa ini misalnya ada yang diusulkan oleh siapa gitu, tapi dia grade-nya masih di bawah, belum matang, ya harus merubah dulu dalam waktu 1 tahun atau 6 bulan. Baru kalau dia ada perubahan di dalam ininya, ya baru naik. Itu yang ya saya juga berharap itu supaya dalam mempromosikan atau memasukkan orang itu berdasarkan objektivitas dari kehidupan kegiatan media sehari-hari. Itu. Tapi kalau misalkan nanti jadi hak prerogatif pimpinan daerah sendiri untuk memilih calon pejabat itu, apakah nanti pimpinan daerah juga mempunyai kompetensi tersendiri atau ini sendiri? Enggak, berarti sesuai kayak itu. Gubernur, lihat aja di gubernur. Diskresi jatuhnya Pak Haji. Di gubernur itu tidak ada berisik ya. Promosi mutasi tidak ada. Karena dijawabnya dengan itu. Oh, berarti sama dengan open bidding eselon 2 itu dihapuskan juga Pak? Dihapus. Kalau sistem ini dipakai nggak ada. Karena udah teruji lebih alami gitu. Di Bandung itu, Jawa Barat itu tidak ada berisik-berisik, kenapa sih ini jadi kadis ini, kenapa ini, karena dijawabnya dengan itu data. Kenapa begini? Karena dia itu di dalam penilaian itu, dalam bank datanya itu dia udah matang dan dari semua aspek itu sudah tercukupi gitu. Berarti semua eselon 2, 3, Iya. 4 Eselon 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2 ya. Ya 2. Iya itu. Jadi kalau ada mengisi gitu, tinggal ngambil di bank data manajemen talent dari ASN. Itu berapa Pak? Ya ini kan lagi baru launching ya hari ini ya. Ini kan mungkin ada penilaian dari ASN, apakah ASN. Dan katanya tadi Bogor ini udah masuk di grade 5 gitu. Mudah-mudahan langsung bisa dipakai. Nanti lebih teknis si Irwan yang bisa, karena beliau kan yang membuat satu perubahan di dalam manajemen talent ASN. Berarti tidak kemungkinan jabatan eselon 2 yang kosong saat ini menggunakan Ya saya mudah-mudahan bisa lebih cepat ya, supaya ya saya juga tenang. Saya juga kemarin ngobrol dengan Pak Gubernur lama. Bogor nanti kita akan guidance untuk bagaimana supaya Pak PLT ini dalam posisi tidak ada tekanan, tidak ada. Nanti kita lihat bertahap ya. Kita ingin proses manajemen talent itu yang memang kita mendapatkan promosi ya, mutasi itu sesuai dengan portofolio dia. Misalnya contoh dari disiplinnya, dari absensinya, dari target, dari etos kerjanya, dari apa nanti ada. Kalau tidak salah ada 8-9 kotak ya. Yang malas kotak 1 ini, tapi nanti ngumpulnya di kotak itu tadi yang kata Pak Sekda. Nah itu ada grade naik gitu yang misalnya untuk dipromosikan jadi eselon 2 ini yang memang etos kerjanya tinggi dan ininya bagus. Nah itu yang nanti diambil 3 serahkan ke bupati untuk dipilih siapa yang jadi gitu. Jadi kami ingin orang yang memang jadi promosi itu yang memang sudah bukan hanya kayak sekarang kan cuma asesmen ya atau open bidding. Open bidding itu kan kayak ujian gitu ya. Wawasannya dalam waktu 1 jam 2 jam kan, dan uji materi atau ini gitu. Tapi kalau itu kan memang habitnya apa kehidupan sehari-hari dia, bagaimana dia membangun komunikasinya, terus kecerdasan, kepintaran, kerajinan, dan gitulah. Ya itu nanti, jadi kita kalau mau ada proses mutasi promosi itu tidak perlu open bidding lagi, tidak perlu asesmen lagi, tinggal tarik yang masuk di dalam kotak itu yang memang sudah teruji berdasarkan proses. Gitu. Ya saya setuju itu, supaya tidak ada nilai subjektivitas di dalam mempromosikan atau memotasi orang itu. Bempernya bukan alasan subjektif, kedekatan atau ada yang titipan, walaupun dia ada di kotak males misalnya kotak 1, tapi karena ada
intervensi jadi masuk. Nah, kalau dengan sistem itu kan proses sehari-hari dia di kegiatan kerja itu yang tadi disampaikan. Sistem ini itu yang provinsi dan yang tadi si mantap itu hampir mirip gitu. Jadi kami kalau ada mengisi promosi mutasi itu tinggal ngambil di bank data pegawai, tinggal ngambil, nggak usah promosi, nggak usah kemana-mana lagi. Ada yang tadi harus ada izin bukan izinnya, phone bidding itu nggak ada. Jadi sudah siap lah. Kalau ibarat cari buah yang matang, yang sudah matang aja gitu.